kita masuk ke segmen keempat nih, Mas. Nah, kita mengalihkan diskusi kita ke masa depan. Tadi kan kita udah banyak juga berbicara soal tantangan, ya, soal tantangan, soal problematika, soal tahapan-tahapan. Nah, ini menurut Mas Sofyan nih, kita ingin pendapatnya Mas Sofyan. Mengapa sayur organik masih memiliki prospek yang baik di negeri kita, Mas? Kalau menurut Mas Sofyan. Jadi ini pertanyaan dibalik, Mas. Ya, Iya, silakan, Mas. ya. Jadi melihat juga secara ekonomi di Indonesia yang dulunya mungkin kita negara berkembang, terus sekarang juga malah sudah masuk mulai ke tahapan negara maju, itu yang menjadi sebuah apa ya angin segar bagi produk-produk organik. Sehingga berarti segmentasi konsumen istilahnya memang kita bergerak di menengah ke atas ya. Itu segmentasi konsumen menengah ke atas semakin banyak. Yang juga berarti kebutuhan produk pangan sehat, salah satunya produk organik juga semakin meningkat. Itu yang menjadi istilahnya peluang kita. Terus kemudian juga Pak, ini yang tidak mungkin belum disadari banyak generasi muda bahwa negara kita ini jumlah penduduknya semakin banyak. Tidak ada ceritanya jumlah penduduk Indonesia itu menurun tiap tahunnya. Itu pasti semakin meningkat. Otomatis yang membutuhkan makanan juga semakin meningkat. Tapi di sisi lain, kalau kita melihat data di BPS itu menunjukkan bahwa jumlah petani di Indonesia semakin sedikit. Oh, berarti yang memproduksi makanan juga semakin sedikit. Suatu saat pasti ke depan akan terjadi ketidakseimbangan antara supply dan demand. Jadi demand-nya semakin tinggi sementara supply-nya semakin rendah. Ini yang menjadi prospek ke depan bahwa pangan itu menjadi salah satu produk yang memiliki prospek yang baik. Dan salah satu profesi yang bisa menghasilkan pangan adalah profesi petani. Jadi saat ini kalau untuk anak-anak muda ya jangan gengsi, jangan malu menjadi petani. Beberapa waktu yang lalu pun saya kaget juga melihat di media sosial di Instagramnya David Beckham itu beliau yang Iya, seorang apa sepak bola kelas dunia saja betul. sekarang juga ikut menanam sayuran di lahan pekarangan, ikut ternak ayam. Nah itu sehingga sekarang menjadi petani itu juga profesi yang menjanjikan, profesi yang tidak kalah keren sehingga bisa digeluti juga oleh anak muda. Jadi jangan malu, jangan gengsi karena saatnya yang muda yang bertani seperti itu, Mas. Betul. Betul sekali, Mas. Saya sangat setuju. Dan ternyata petani itu bukan hanya nyangkul, tapi juga harus nulis. Iya, Jadi harus ada apa? Educated ya. iya Educated. betul. Ya, oke. Mas Silakan, Sof, Pak. ini kan melihat prospek yang cukup baik tadi ya Mas Sof sudah menggambarkan gitu. Nah, apa sih saran strategi ya? Strategi bertanam, strategi berbisnis, strategi menyalurkan tadi kan pesan panen antar kan gitu kan? Nah, Ya, itu apa ya strategi yang bisa Mas Sofyan bagikan kepada para pemirsa, pada kita semua gitu ya? Yang bisa sehingga prospek yang baik tadi, penduduk yang bertambah gitu ya, petaninya tentu ada ketimpangan supply demand gitu ya, dan ya, pemerintahan baru kan menjanjikan makanan bergizi kan secara gratis. Bergizi artinya ya organik salah satu komponen pastinya gitu. ya. Nah, bagaimana nih memanfaatkan peluang tadi? Strategi apa Mas yang bisa dibagikan, disarankan kepada para khususnya para generasi muda ini? Ya, jadi strategi yang bisa diterapkan khususnya bagi para generasi muda dan juga khususnya bagi para petani, memang saat ini kita tidak hanya cukup untuk memproduksi atau membudidayakan produk-produk pertanian yang bagus. Tapi sekarang juga kita harus paling tidak sedikit memahami konsep bisnis. Itu. Salah satunya yang bisa kita lakukan adalah kita mengubah untuk petani mengubah bukan menanam apa yang kita sukai, tapi kita menanam apa yang konsumen sukai, atau menanam apa yang konsumen butuhkan. Sehingga pada saat panen kita bisa memasarkan produk pertanian kita.
Nah, strateginya sebenarnya saya juga menerapkan strategi manajemen ya Pak, PDCA, Plan, Do, Check, and Action gitu. Jadi plan itu perencanaan, usahakan kita memahami potensi yang ada di tempat kita. Karena pertanian itu ada yang di dataran tinggi, ada yang di dataran menengah, ada yang di dataran rendah. Sehingga kita harus mengenali potensi sumber daya alam kita yang pertama. Sekaligus juga kita harus belajar potensi pasarnya. Kita harus tahu kalau produk ini nanti pasarnya kemana. Itu. Terus kemudian kita juga paling tidak belajar sedikit tentang BMC, Business Model Canvas, karena itu akan mempermudah kita dalam menyusun sebuah bisnis. Itu di bagian perencanaan. Terus kemudian kita juga harus melakukan, doing, melakukan. Jadi yang namanya bisnis, yang namanya usaha memang tidak bisa langsung sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pasti ada prosesnya. Kadang prosesnya ini yang harus kita mau tidak mau lakukan dan kadang prosesnya justru merugikan kita di awal gitu atau bisa dikatakan terjadi sebuah kegagalan. Nah, kegagalan ini merupakan proses yang kita harus lakukan untuk memajukan bisnis yang kita lakukan. Terus kemudian yang ketiga itu kita juga harus cek, harus mengevaluasi apakah bisnis kita sudah sesuai perencanaan, sudah sesuai yang kita lakukan. Kemudian yang terakhir adalah action, harus selalu dilakukan atau harus tekun, harus konsisten terhadap apa yang kita lakukan atau terhadap bisnis yang kita lakukan. Apalagi kalau kita melakukan sebuah bisnis yang juga memberdayakan orang lain atau bisa dikatakan sociopreneur. Karena kalau kita mendapatkan keuntungan, bukan hanya kita sendiri yang mendapatkan keuntungan, tapi orang lain juga mendapatkan keuntungan, mendapatkan manfaat dari bisnis yang kita lakukan. Sehingga kita harus tetap tekun dan juga konsisten. Mungkin itu, Pak, pengalaman strategi yang kami terapkan saat ini, sampai saat ini. Luar biasa, Mas Sofyan. Ya, saya sangat mendukung Mas anak-anak muda mempunyai pemikiran yang maju dan ini bukan masalah ketahanan, ini masalah negara, Mas, bangsa dan Ya, negara. Karena itu soal ketahanan pangan kan. ya, Saya masih ingat dulu waktu saya kecil yang presiden sebelumnya yang waktu itu Mas yang kita ya, harus swasembada pangan ya dan itu membuat kita menjadi negara yang berdaulat dan bisa menjadi negara yang kuat.